tahukah kamu, Nabi Muhammad SAW yang maksum, yang dijaga oleh Allah, pernah mengalami sihir yang sangat mengganggu hidup beliau. Sihir itu bukan hal biasa, bahkan sampai beliau merasa seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak. Siapa pelakunya dan bagaimana akhirnya sihir itu dihentikan? Inilah kisah nyata yang dicatat dalam hadis sahih. Di masa dakwah Rasulullah SAW di Madinah, kaum Yahudi sangat terganggu dengan perkembangan Islam. Banyak dari mereka yang dilanda dengki dan permusuhan, bahkan terang-terangan menunjukkan niat jahat mereka. Salah satu kelompok yang paling keras permusuhannya adalah Bani Zuraik, sebuah kabilah Yahudi di Madinah. Disinilah kisah ini bermula. Pelaku sihir terhadap Nabi SAW adalah Labid bin A'sam, seorang tukang sihir dari Bani Zuraik. Menurut banyak riwayat, Labid adalah seorang munafik dan juga tukang sihir yang diam-diam mencari cara untuk mencelakai Rasulullah SAW. Labid berhasil mengambil rambut Nabi dari sisir dan potongan benang rambut beliau yang digunakan oleh pelayannya. Dengan bahan-bahan pribadi ini, dia melakukan sihir yang dikenal sebagai sihir yang menyebabkan delusi atau seolah-olah seseorang melakukan sesuatu padahal tidak. Rasulullah mengalami kondisi yang sangat berat. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau terasa seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal tidak. Ini bukan sekadar pusing biasa atau lelah, namun sihir yang menyebabkan kebingungan mental ringan, semacam delusi tanpa mengganggu kenabian ataupun wahyu. Para ulama sepakat bahwa sihir ini tidak mengganggu keotentikan wahyu dan tidak membuat Nabi berdosa atau lalai. Allah tetap menjaga kenabian beliau. Ini hanyalah ujian, bukan bentuk kekurangan. Setelah sekian lama merasakan gangguan, Allah memberikan petunjuk melalui mimpi. Rasulullah bermimpi melihat dua malaikat yang datang dan membongkar rahasia sihir ini. Dalam mimpi itu, satu malaikat bertanya, "Apa yang menimpa orang ini?" Malaikat lain menjawab di sihir. "Siapa yang menyihirnya?" "Labid bin A'sam." "Dengan apa dia menyihirnya?" "Dengan sisir dan rambut, serta benang yang diikat dan disimpan dalam kulit kurma di dasar sumur." Setelah itu Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk mencari sumur tersebut. Dan benar, ditemukan sebuah sumur bernama Sumur Zarwan. Dan di dalamnya ditemukan sisir, rambut, dan ikatan benang dengan 11 simpul. Barang-barang sihir tersebut dikeluarkan dan dibawa kepada Rasulullah. Namun yang menarik, Nabi tidak membalas perbuatan Labid, padahal beliau tahu pelakunya. Dalam peristiwa ini, Allah menurunkan dua surat pelindung yang sangat penting, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kedua surat ini disebut juga sebagai Al-Mu'awwizatain, yakni dua surat perlindungan. Ketika Rasulullah membaca kedua surat ini, disebutkan dalam riwayat, setiap kali beliau membaca satu ayat, satu simpul terbuka, hingga 11 ayat dibaca dan 11 simpul pun terbuka. Setelah selesai membaca, Nabi langsung sembuh total. Kisah ini menunjukkan bahwa bahkan Rasulullah bisa diuji dengan sihir. Namun dengan pertolongan Allah, beliau sembuh tanpa membalas dendam. Dan kini kita memiliki dua senjata pelindung yang luar biasa, surat Al-Falaq dan An-Nas. Sudahkah kamu membacanya pagi dan sore hari ini? Komen di bawah ya.